Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Febrianti, NIM 2030205129. Di sini saya dari kelompok 13 ingin menyampaikan materi yang berjudul Good Governance. Good governance berasal dari bahasa Inggris, yaitu governing, yang berarti mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam suatu negara. Good governance dapat juga diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu di dalam tindakan keseharian. Menurut Taylor, good governance adalah suatu pemerintahan yang demokratis seperti yang dipraktekkan dalam negara demokratis maju seperti di Eropa Barat dan Amerika. Selanjutnya, 3 dasar karakteristik good governance. Yang pertama, diakui semangat pluralisme, artinya pluralitas menjadi sebuah keniscayaan tidak dapat dielakkan sehingga mau tidak mau pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Yang kedua, tingginya sikap toleransi baik terhadap saudara sesama agama ataupun umat agama lain. Yang ketiga, tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan. Demokrasi juga merupakan suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera. Materi selanjutnya yaitu C. Urgensi dan arti penting good governance. Salah satu isu reformasi yang diwacanakan adalah good governance. Istilah good governance secara berangsur menjadi populer baik di kalangan pemerintah, swasta, maupun masyarakat secara umum. Di Indonesia, istilah ini secara umum diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik. Good governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila ketiga pilar pendukungnya yang berfungsi secara baik, yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat madani. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk berubah pola pelayanan dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. Sektor swasta menjadi sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintahan pun harus memberikan kontribusi dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Penerapan citra good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakat sebagai sumber kekuatan penyeimbangan negara. Baiklah, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri Milani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Milani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Nurul Febrianti, yaitu tentang good governance. Baiklah, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip good governance, yaitu yang pertama ada partisipasi atau participation, yaitu semua warga negara berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Yang kedua, yaitu penegakan hukum atau rule of law, merupakan segala kehidupan umum dan negara mengakui dan menjunjung keberadaan hukum dan norma-norma yang berlaku lainnya yang meliputi asas rule of law, pengakuan hukum secara konstitusional, hukum atas segala-galanya, kesamaan manusia dengan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pemilu yang jujur dan adil, menghindari perbuatan anarkis dan mau menang sendiri. Yang ketiga, transparansi atau transparansi. Menurut Gafar, ada 8 aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan, yaitu penetapan posisi atau jabatan kedudukan, kekayaan pejabat publik. Yang keempat, responsif atau responsiveness, yaitu salah satu asas fundamental untuk menuju citra good governance adalah responsif, yakni pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap pengelolaan persoalan-persoalan masyarakat. Yang kelima, orientasi kesepakatan. Konsensus adalah pengambilan keputusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan pada keputusan seksama. Yang keenam yaitu kesetaraan dan keadilan atau equity, yaitu persamaan
dalam hal pengakuan treatment dan pelayanan. Asas ini dikembangkan berdasarkan pada sebuah persyaratan bahwa bangsa Indonesia ini tergolong bangsa yang berular baik dilihat dari segi etik, agama, dan budaya. Yang ketujuh, efektivitas atau effectiveness dan efisiensi atau efisiensi. Pemerintahan yang baik juga harus memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Dan yang kedelapan, akuntabilitas atau accountability. Yang kesembilan, visi strategis atau strategic vision. Untuk mewujudkan citra good governance dengan asas-asas fundamental sebagai telah dipaparkan di atas, setidaknya harus melakukan 5 aspek prioritas. Next slide, yaitu aspek prioritas yang dimaksud. Yang pertama, penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Yang kedua, kemandirian lembaga peradilan. Yang ketiga, aparatur pemerintah yang profesional dan penuh integritas. Yang keempat, musyawarah madani atau civil society yang kuat dan partisipatif. Yang kelima, penguatan upaya otonomi daerah. Next slide, yaitu good governance dalam kerangka otonomi daerah. Desentralisasi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance dan pembangunan regional menjadi topik utama di United Nations Center for Regional Development atau UNCRD. Sejak pertemuan Nagoya tahun 1981, hal ini diikuti dengan pemerintahan yang lebih mendalam terhadap berbagai pandangan dan pengaman negara-negara dalam mendesain dan mengimplementasikan program-program pembangunan. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralisasi ke desentralisasi, dari terpusatnya kekuasaan pada pemerintah dan pemerintah daerah atau eksekutif ke power sharing antara eksekutif dan legislatif daerah, harus ditindaklanjuti dengan perubahan manajemen pemerintahan daerah. Dari sisi manajemen pemerintahan daerah harus terjadi perubahan nilai yang semula menganut proses manajemen yang berorientasi kepada kepentingan internal organisasi pemerintahan ke kepentingan eksternal, disertai dengan peningkatan pelayanan dan pendelegasian sebagai tugas pelayanan pemerintah ke masyarakat. Dalam rangka pembangunan good governance, di daerah prinsip-prinsip fundamental yang menopang tegaknya good governance harus diperhatikan dan diwujudkan tanpa terkecuali. Penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya akan betul-betul akan terrealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip good governance. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.